Oke, assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang custom effects panel biar editing jadi lebih cepat. Gimana caranya? Kita langsung masuk aja ke Premiere Pro. Let's go! Oke, sekarang kita udah masuk di Premiere Pro. Kali ini kita akan bahas tentang gimana caranya bikin effects preset supaya editing lebih cepat. Gak apa-apa, mungkin buat yang belum ngerti, tapi kita akan mulai dulu bikin efek presetnya aja ya, sesuai dengan saran gua, dan mungkin buat nextnya bisa ditambahin juga. Oke, kita langsung aja. Apa itu efek preset? Nah, jadi di Premiere Pro ini banyak sekali efek-efek yang kita bisa lihat gitu ya. Di sini ada preset juga, di sini ada audio efek segala macem. Di sini ada audio efek, adjust, dibuka lagi dalamnya ada blur, banyak lagi, ada blur juga, ada 5 gitu ya, ada 6 sorry. Di sini ada channel, di sini ada color correction, ada digital anarchy, bla bla bla. Di sini ada generate, di sini ada immersive video, banyak sekali. Tapi mungkin lo akan pusing, wah ini kalau banyak gini pusing ya pakainya gitu ya. Meskipun di sini sebenarnya bisa di search ya. Di sini bisa di search apa yang kita butuh. Misalkan di sini kita butuh lumetri color, bisa ditulis aja sebenarnya lumetri color gitu kan. Cuman kadang banyak ketambah sama preset ini juga, harus lebih jelas lagi. Ada tuh lumetri, atau misalkan kita butuh blur, bisa di search, bisa. Cuman akan lebih lama, tetap kita harus tetap nulis, harus nginget-nginget apa yang kita perluin. Sementara ada yang namanya efek preset pribadi gitu, efek preset sendiri ya. Caranya adalah pertama kita pergi ke bawah sini. Itu ibaratkan bikin folder baru ya. Di sini ada custom bin number 1 gitu ya. Nah, ini masih kosong. Ini ibarat folder baru yang masih kosong. Kita bisa rename. Caranya klik namanya, klik lalu klik lagi. Bam gitu ya. Langsung kita rubah efek cepat. Nah, di dalamnya ada banyak beberapa hal yang sangat bener-bener gua pakai setiap ngedit, hanyalah beberapa aja. Pertama ada yang namanya constant power. Ini tuh penting banget. Nanti gua akan jelasin juga apa gunanya ya. Di sini ada constant power. Yang penting tulis dulu aja. Nah, ini ada yang namanya constant power. Kita drag, klik dan drag ke efek cepat. Jadi ini efeknya, klik dan drag ke sini. Boom. Kalau kita tutup, ini semuanya akan ada di sini gitu ya. Lalu berikutnya yang kedua adalah crop ya. Ini tuh namanya crop. Nah, di sini ada video effect, transform dan crop. Crop kita akan masukin ke efek cepat. Lalu berikutnya lagi aja deh, langsung ke cross dissolve. Cross dissolve. Di sini ada ya cross dissolve. Lalu kita masukin ke sini. Lalu blok lagi. Berikutnya apa nih? Deep to black. Nah, di sini ada deep to black, deep to white. Gue biasanya masukin ke sini. Lalu berikutnya lagi ada yang namanya Gaussian blur. Ini blur dari dulu ya. Blur veteran banget tapi paling oke menurut gua, ringan. Masukin ke sini. Oke, udah Gaussian blur. Lalu invert buat warna, gak apa-apa kita masukin, bukan yang atas ini audio, tapi yang bawah video effects channel invert gitu ya, masukin ke efek cepat. Blok lagi, kita cari lagi yang namanya lumetri color. Nah, ini kan agak-agak gak jelas nih, lumetri. Tulis lumetri doang, akan banyak preset yang ngeganggu, dan ini udah bawaan Premiere-nya ya. Lumetri kita tulis dulu aja, C lumetri color. Nah, video effect color correction lumetri color. Ini buat color grading nih nanti nih ya, color correction juga gitu ya. Masukin ke efek cepat. Udah, next dulu aja deh. Lalu berikutnya ada single band kompresor. Masukin dulu ke sini. Begitu juga dynamic processing bisa dimasukin ke sini ya. Lalu ada parametric equalizer. Lalu berikutnya ada multiband kompresor. Ini buat audio-audio nih ya. Lalu setelah itu kita pergi ke tint. Ini juga penting nih, buat gue penting ya. Tint lalu transform. Nah, ini buat video ya, transform. Di sini ada efek cepat, masukin. Bam, udah ya. Lalu berikutnya ultra key. Ini terakhir ya, ultra key. Ultra key ini buat green screen ya, BTW ya. Masukin ke sini. Kita tutup semuanya. Setelah kita tutup, lu akan lihat di sini ada yang namanya efek cepat. Nah, efek cepat ini untuk yang kita pakai editing sehari-hari. Ada constant power, crop, bla bla bla. Nah, buat hal yang emang meskipun udah giniin, kadang ada beberapa yang kampret gak kelihatan di mana nih gitu ya. Lumetri color mana nih? Pusing misalkan ya. Lu pengen itu jelas banget ya, belum mau pakai saking seringnya biar cepat, ya udah lu cari lagi sekali lagi lumetri color. Lu bisa drag lagi ke efek cepat. Bahkan 3 kali lipat biar ada 3 tuh, biar nggak pusing pas nyarinya gitu ya. Nah, jadi mau klik yang manapun ini sama aja, tiga-tiganya. Ini lumetri color ada 3 sama aja, tapi yang penting ini tuh buat jadi cepat buat nyari. Bang, langsung ada lumetri color nih, banyak nih gitu ya. Ini dia efek cepat yang gua selalu pakai dari dulu, dari 2021 udah gua sering pakai ini nih. Ini mungkin lu belum ngerti ya, buat yang baru belajar belum ngerti nih apa aja nih gunanya gitu ya. Kita akan jelasin singkat aja deh sebelum lu ngerti gitu. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan pakai juga nanti pada akhirnya. Pertama di atas ada constant power. Ini buat ngecilin volume, misalkan audionya kan
misalkan lagu nih, ini misalnya ending, lu pengen potong di tengah, nah pakai ini. Jadi di tengah tuh volumenya tuh turun sedikit-sedikit sampai mati, itu bisa pakai constant power. Lalu ada crop, ini buat memotong video gitu ya, buat motong. Nantilah kita akan coba jelasin ya. Berikutnya ada cross dissolve. Ya, cross dissolve ini buat seperti constant power tapi versi videonya. Video gitu ya. Pengen tiba-tiba menggelap tapi prosesnya transisinya dari 100% ke 0%, pakai yang namanya cross dissolve. Tapi jadinya transparan. Bukan jadi gelap, tapi jadi transparan. Kalau ada 2 video di bawahnya, ini akan jadi wing gitu ya. Lalu di bawahnya ada deep to black. Ya, deep to black ini buat transisi seperti yang tadi di atas tapi jadi ke hitam, jadi gelap. Deep to white transisi juga dari video biasa ke putih gitu ya. Misalkan bikin efek cut gitu ya, seperti efek foto yang selalu gue pakai, itu pakai deep to white. Lalu di sini ada dynamic processing untuk audio, nanti kita cobain ya. Di sini ada Gaussian blur untuk ngeblur ya, tahulah buat bikin blur. Ada invert buat ngebalikin warna. Lumetri color pastinya buat color correcting dan color grading juga bisa. Ada multiband compressor buat ngedit audio juga. Di sini ada parametric equalizer sama juga, single band juga sama. Ini bisa dipakai buat background audio konten kita supaya audionya stabil, nanti gua akan jelasin. Di sini ada tint untuk merubah warna dari warna normal, bisa dirubah pakai tint, bukan color grading tapi ya warna tok gitu ya. Di sini ada transform buat merubah segala jenis posisi dan bisa mainin motion blurnya juga. Dan di sini ada ultra key buat green screen. Gitu aja sih sebenarnya, simple. Dan ketika ini semua udah lengkap kayak gini, misalkan suatu hari ada nambah efek, misalkan lu di sini ada yang namanya distort, lu pengen, wah gue pakai bang corner pin namanya atau lens distortion, nggak apa-apa, lu bisa tinggal nambahin aja. Caranya kalau pengen nggak usah nge-search, ya udah tinggal ini kecilin dulu ke bawah timelinenya ya. Lu bisa misalkan gue sering pakai lens distortion nih bang, misalkan udah drag aja ke sini. Atau pengen pakai warp stabilizer, nah ini juga sangat penting nih, gue lupa nih, ini warp stabilizer, ini hal yang penting juga. Di sini kebetulan ada ya warp stabilizer yang seperti gue jelasin di awal, masukin ke efek cepat. Kadang warp stabilizer ini adalah hal yang sangat sering dipakai, makanya gue selalu masukin lebih dari 1, masukin 3 aja biar lebih cepat dicari gitu ya. Lalu di bawahnya sini misalkan ada generate, lens flare, lightning, wih ada lightning ya, bisa lo masukin ke situ. Atau lens flare buat bikin lens flare, ada image control black and white buat bikin langsung BW black and white, drag langsung bisa. Ini misalkan pengen dimasukin tapi gue pribadi enggak. Sini ada immersive video gitu ya, ada noise grain, ada noise perspektif, basic 3D juga biasanya dipakai, lu masukin aja ke sini. Di sini ada alpha glow segala macam, tapi gue jarang banget pakai ini. Di sini ada time, ada echo, ada transform juga, ada crop ya, ada edge feather, horizontal flip, vertical flip, tergantung ini bisa dipakai ataupun enggak. Gue pribadi kadang-kadang pakai, makanya kita akan masukin aja vertical flip dan horizontal flip. Ini buat ngebalikin gambar, misalkan mirroring ya, gambar lu bajunya jadi kelihatan kebalik tulisannya, bisa pakai ini nih, horizontal flip gitu. Transition jarang banget gue pakai. Udah gitu doang sih, simple. Jadi di dalam folder efek cepat ini udah tertera semua efek yang sering kita pakai sehari-hari. Apalagi gua gitu ya, ngedit setiap hari pakai ini, pasti langsung grading tinggal drag. Perlu lens distortion tinggal drag. Perlu yang namanya cross dissolve tinggal drag. Ini udah sangat enak banget. Jadi ini adalah paket pilihan-pilihan efek yang selalu gue pakai sehari-hari. Dan bahkan kalau kita ngedit normal rough cut ya, buat kebutuhan konten seperti gue, bahkan editing apapun gue sering pakai ini. Jarang pakai efek-efek yang lain. Jadi efek cepat ini berguna banget gitu ya. Dan gue gak pernah sama sekali ngedit tanpa efek cepat ini gitu. Yap, jadi itu aja sebenarnya, simple banget ya. Ini bisa lo masukin aja ke sini. Ketika nantinya ke depannya ada yang nyusul, selalu inget ini bisa dimasukin. Begitu juga nanti ke depannya misalkan ya gambaran, ada preset yang lo bisa download. Misalkan di sini ada preset dari Kyler Holland Presets ya. Lo bisa buka di sini, satu-satu buka aja sampai bawah. Lo misalkan butuh yang ini, slide down to down. Misalkan ini anggap aja contoh lah ya. Ini bukan bawaan Premiere, tapi ini gua pasang di sini. Preset dari Kyler Holland gitu. Lo bisa masukin aja preset dari Kyler Holland. Misalkan lo yang masukin ke bawah sini, slide down langsung bam, cepet banget. Gue biasanya kalau pakai teks sering pakai ini, masukin aja situ 2 kali. Jadi begitulah. Jadi ini adalah efek cepat yang kita sehari-hari pakai. Oke, jadi itu dia tentang efek cepat. Semoga bisa kepake buat lo semua dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya.